Jangankan memelihara, ibu satu orang menengok amak sekejap ndak sompat lepas. Padahal mak ndak pernah pandai meminta balas. Nak, tolong buatkan rumah ya nak, tolong belikan mobil ya nak. Padahal amak dan ayah dulu kemana berangkat? Jalan kaki tanpa sandal. Di jujung bakul yang isinya banyak, ada pisang, ada jeruk, ada jengkol, bawa ke pasar demi sang anak buah hati belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim Thumma radadnahu asfala safilin Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Yang mulia para alim ulama, para buya-buya, para kiai, para ustaz, para guru, para imam, para khatib, para bilal, pegawai syarah dalam lingkungan masyarakat kita ini. Yang mulia para ilmuwan dan cendekiawan, yang mulia nenek mama, tompek batanyo, tompek babarito, yang terhormat dan kita banggakan tuan rumah dan seisi keluarga, yang kami hormati pemerintah setempat, dua desa dengan seluruh staf. Kami bangga dengan hadirnya Bapak Muhammad Thomas. Selamat datang di kampung kami ini Pak. Jauh-jauh dari Jakarta, silaturahim. Yang kemudian kami banggakan dan kami muliakan. Satu sisi adalah apak dek kami, pada satu sisi Datuk di Ambon, yaitu Datuk Dr. Haji Zulher MSI. Terima kasih Datuk dapat datang, sebab Pak Zulher dengan Pak Zaid, tadinya Pak Zaid kami bawa Pak. Inyo ayahnya dengan ayah Pak Zaid dua beradik kakak. Jadi wajar beliau datang memberikan doa restu untuk anak atau cucu ini, anaknya atau anaknya. Jadi dalam silaturahim, dalam kesibukan beliau, alhamdulillah Datuk Zulher dapat datang. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada caleg ya, yang tidak disebutkan nama satu persatu. Yang kami hormati seluruh keluarga besar pada undangan dan pada jemputan hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia bagi Pak Jai keluarga adalah istimewa, dan salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya saya mohon maaf ini ya, karena suaranya enggak sebenarnya. Baterainya dah soak. Saya dari rumah tu tadi sudah mengira kalau datang pasti masalah karena suara tidak bagus. Tapi kalau tidak datang pasti bertambah masalah. Itu. Jadi kalau datang buat masalah, kalau tidak datang bertambah. Itu. Jadi biarlah bermasalah asal jangan bertambah masalah.
Jadi malam ini karena nasihat perkawinan, baik yang baru untuk adik kami atau anak kami, atau yang sudah lama-lama ini. Karena yang lama ini baterai dah soak, jadi perlu diulang-ulang casnya balik. Jadi kepada Pak Thomas mohon maaf, bahasa kami di sini ada 3. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris Bangkinang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau ingin kita dalam rumah tangga tenang, aman, damai, sejuk, dan itu adalah impian kita. Ada tidak resep yang diberikan oleh agama? Ada. Pertama, kalau ingin tenang, sejuk rumah tangga itu, suami istri ta'abbud ilallah. Sama-sama rajin ibadah. Suami solat, istri solat. Suami puasa, istri puasa. Jadi sama-sama rajin solat. Itu resep. Mak ayah kita dulu, saya kan orang kampung saya. Orang kampung saya rasa bapak ibu yang hadir ni orang kampung je. Cuma gaya kota. Mak kita di kampung, nenek kita, anaknya 7, anaknya 9. Tidak ada pernah berantem. Padahal yang dimakannya sederhana. Kenapa tidak ada ribut-ribut, tidak ada ribet, tidak ada konflik. Mak solat, ayah solat. Mak mengaji, ayah berzikir. Itu resep. Padahal anaknya 7, anaknya 9, malah ada 11. Kami beradik kakak 11. Nyo amak-amak wak dulu rajin beranak. Dah mulai kan? Alah makan nang olak dulu nah. Tolong tambah nasi tu kata. Biar nang kawan ni berkawan. Jadi itu aman, amak solat, ayah solat, amak mengaji, ayah berzikir. Kan dulu kan pondok-pondok kecil zaman di kampung itu. Dengarlah suara mak tu, amma yatasaalun. Barakal aziz. Yadihi ma'laku. Itu irama waktu itu tidak kayak anak kita tadi murattal. Tenang hidupnya. Akhirnya cobalah tengok. Anak berdua, pembantu balimo. Anak berdua, pembantu balimo. Ngantar papa si anu, mengantar mama si anu, mengantar anak si anu, pergi belanja si anu, yang beres di rumah si anu. Berantem je le pak bercokak je le. Banyak pembantu pada anak berantem je le. Kenapa? Kena istri solat, suami tak solat. Kadang-kadang saya kalau tengok wajah ibu-ibu tu, ya ibu dan tengok. Saya tengok wajahnya la ilaha illallah. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dapat laki. Nah kita ni santai aja ya Pak ya. Kalau ada air di depan langsung minum. Tapi kalau pembagian kue nanti jangan kini. Kadang-kadang itulah bapak-bapak ibu yang anggota dewan besok coba tengok. Ada ndak undang-undang membagi kue waktu Ustaz mengaji? Hanya selalu tu waktu Ustaz mengaji sedang lomak, kue dibagikan. Tentu dua itu. Pertama kue yang dihampai kawan. Dan awak ndak tengoknya. Yang kedua curang. Kawan lah konyang poin untuk dia ndak ada oleh. Jadi kalau besok yang calon-calon anggota dewan ini coba buat undang-undang bahwa kue itu diberikan sebelum orang melaksanakan ceramah. Nah, jadi waktu duduk-duduk sambil nunggu orang kan makanlah kue itu kan. Kau tidak sedang ceramah. Atau tu tidak ada untuk awak le kawan bosok je kan. Okey, jadi itu resep pertama. Suami solat, istri solat. Suami mengaji, istri mengaji. Itu resep. Yang kedua, ingin tenang, aman, damai dalam rumah tangga, birrul walidain. Amak dan ayah jangan dilupakan. Dan jangan dibedakan. Jangan dilupakan gimana Ustaz? Mohon maaf amak ayah. Saya mendengar muqaddimah dari Bang Zaid tadi itu luar biasa. Yang terhormat, amak dia, ayah dia. Orang tua dah lupa. Bang Zaid ini kan satu grup saya dulu tu. Saya back bola kaki, dia kiper. Jarang lolos Pak, jarang lolos. Kenapa nak lolos gol? Nyo tinggi Pak. Nak perlu melompet. Ni sampai lah. Kiri. Ni. Kalau date boleh. Melobio tangan tu.
Tanya lakinya. Lama kami grup sepak bola dulu. Tapi saya waktu itu tuh sepak bola enggak kayak sekarang, cari sepatunya gampang. Minjam, Pak. Minjam. Nah, selesai itu, saya nguah. Bayu. Itulah dulu. Nah, jadi emak dan ayah jangan lupa. Dan jangan dibedakan. Sekarang emak dan ayah, coba. Raja kita di kampung orang. Duduk kita di singgasana terhormat. Dikawal kita kemanapun pergi. Hormat orang bersama kita. Baliklah bapak ibu ke kampung. Duduk dekat mak dan ayah. Buyung jo panggil awak dia amak jo ayahnya pak. Begitu saktinya orang tua di hadapan Allah. Ada 3 daripada masyarakat ditengok oleh Allah besok pak. Antara yang 3, 1. Orang yang uququl walidain. Orang yang durhaka kepada orang tua. Taat pun iya, soleh pun iya, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tahajud tiap malam, zikir tawajud sampai subuh, Al-Quran khatam dibaca, duha apalagi. Tapi orang tua tidak dihormati. Di padang mahsyar besok Allah tidak tengok orang itu. Jelek mak awak, tetap amat. Bodoh ayah awak, tetap ayah. Coba bapak ibu baca dalam sejarah. Ada mak dan ayah tak sekolah, tak pandai tulis baca. Tak pandai tulis baca. Sehingga kepala desa panggil orang tua kita, Bu datang ke kantor ya ada surat tanda tangan. Tak pandai doyong, coret aja gitu mak. Tak bisa. Akhirnya dipegang tangan mak ayah tuh digini-ginikan. Oh gitu ya. 7 anaknya, 8 anaknya, 10 anaknya. Mak yang tak sekolah, ayah yang tak pandai tulis baca, tapi anak jadi orang. Ada yang jadi ahli dagang, ada yang ahli kebun, ada yang jadi PNS, ada siasah ahli politik, ada yang namanya kedokteran. Berhasil, mak tak pandai tulis baca, ayah tak punya jabatan, tanda tangan saja tak pandai, tapi anak menjadi orang. Keringatnya siang malam, tidak tahu. Yang penting anak buah hati, belian jantung menjadi dan berhasil. Sekarang kita balikkan. Anak 10 orang, mak dan ayah, belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Ibu yang tak pandai tulis baca, ayah tak pandai punya pangkat dan jabatan, tanda tangan aja tak bisa. Bisa anak berhasil 10 orang jadi orang. Tapi anak 10 orang belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Ditelepon anak yang godang oleh amak. Kata amak, Yong baliklah Yong, tengok amak lah teroga amak dah indu nak baliklah nak. Ni orang besok lebaran lagi. Apa kata anak yang tua? Ya bu, saya kemarin dah mau balik, tapi kini ada acara di Australia mak. Onde. Telepon pula nomor 2. Yong tak balik, Yong abang kamu tak balik. Gimana? Itulah mak kemarin tak balik, tapi sekarang ada acara di Singapura. Telepon pula yang nomor 3 perempuan. Nduk tak balik nduk. Tengoklah mak sekejap. Ni kawan-kawan dari kampung dari rantau dah balik semua, dah lalu lalang. Tengoklah mak sebentar ya nak. Apa jawaban anak? Itulah mak kemarin tak mau acara, tapi sekarang itu tak bisa balik, ada acara kami di Jogja. 10 orang anak, jangankan memelihara, ibu 1 orang menengok amak sekejap ndak sompat lepas. Padahal mak ndak pernah pandai meminta balas. Nak, tolong buatkan rumah ya nak, tolong belikan mobil ya nak. Padahal amak dan ayah dulu kemana berangkat? Jalan kaki tanpa sandal. Di jujung bakul yang isinya banyak, ada pisang, ada jeruk, ada jengkol, bawa ke pasar demi sang anak buah hati belian jantung. Ridho amak ayah hidup dalam hutan belantara. Gajah, binatang hutan lengkap dulu tu Pak. Makan apa adanya. Ridho mak ayah hidup dalam sungai. Lali sui la kajui. Bahasa Inggrisnya Pak, ya bahasa Inggris tu. Lali sui la kajui. Dapat ikan 1 kilo. Bertukar dengan beras supaya awak makan juga. Bukan mak yang makan dulu. Bukan ayah dulu. Di sendoknya nasi untuk awak lelok ya nak ya.
Tuntut amat mana? Kau ayu ke dalam kau nak baba cuci periuk tu dengan air itu yang diminum oleh mak. Oh kau tahu mak itu? Yo kau cok dia wak kau nak kau cok dia. Nyo nasi tu ndak ada leh. Lei jelas bu. Bu lei jelas. Lei pernah dapat nan contoh itu? Kalau kini Pak jadi baca lama nyuwa nak makannya semua dah umur Pak. Tak nak 2 tekong lebih-lebih. Tak nak 3 tekong lebih-lebih. Tak nak 1 tekong lebih-lebih. Dulu bapa ada losap Pak. Coba. Jadi ingin bahagia, mak dan ayah dihormati. Dan jangan dibedakan antara mak kandung dengan mertua. Statusnya dalam agama sama. Amak ndak batal wudu, jo ayah tak batal wudu. Jo amak haram nikah selama-lamanya. Jo ayah haram nikah selama-lamanya. Dengan mertua juga begitu. Kenapa amak awak hormati, mintua ndak disapu. Mintua awak hormati, kenapa amak awak tidak awak hargai. Datang mintua awak, datang amak awak. Boleh apa awak, masak apa awak, mak buah apa awak cari mak, bakar ikan apa mak, diantar cari taksi. Datang mintua pura-pura domam dalam kamar. Bu, lolok lah. Payah cari obat lolok tu dah. Nah, coba. Jadi ingin tenang, aman, sejuk rumah tangga itu, birrul walidain. Mak dan ayah jangan dilupakan. Ingat mak ayah. Dulu Eko namanya pintu, ada kayu, dikasih tali, dikasih buayan. Masih ingat? Kalau tidak ada buayan, kain panjang. Tidak ada kain panjang, kain sarung yang sudah lusuh. Masukkan kita ke dalam, diayun oleh mak dan ayah. Tolok lana dalam buayan. Buayan laju, pijangkan mata. Lolok nak lelawi ayah. Lolok. Hitam-hitam nasi tampuk manggi. Biarlah hitam osal mengaji. Ndak badiam amak awak dendang syairnya nasihat. Coba. Itu amak ayah dulu sana pernah saya tanyakan sama tokoh Wak Riau, Datuk Tenas Effendi almarhum. Mudah-mudahan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa makna itu? Diayun balik. Diayun balik. Kata Datuk tu, entahnya dek basa-basi, ndak tentu dek dan doyong. Lelok lah tu, iyo. Saya ibaratkan waktu haji, waktu umrah. Ada namanya rukunnya sa'i. Safa, marwah. Marwah, safa. Safa, marwah. Bolak-balik. Sama dengan diayun. Diayun balik lagi. Diayun balik lagi. Apa filosofisnya tu amak ayah? Tinggi filosofisnya bapak dan ibu. Oh yo, dah besar sona, pergilah merantau cari hidup. Tapi tengok amak balik yo nak. Payahlah mencari uang nak, tengok amak balik nak. Payahlah cari hidup sayang. Tapi amak tengok yo nak. Begitu tinggi filosofis ayunan buayan orang dulu. Kenapa kita kemana-mana pakai Honda, kemana-mana pakai mobil, pakai AC, makan nak di mana, meja berapa. Tapi lewat rumah orang tua, kenapa tidak sanggup kita membeli satu bungkus yang 13.000 itu. Lewat cari ikan, dapat 2 kilo. Kita gas Honda, lewat di rumah, kenapa tidak tinggalkan 1 ekor untuk mak kita. Mak cakap, siapa tadi itu? Anak ambo nampaknya. Iyo banyak pek lawak mak. Tapi mak mau dadah. Tak beruntung dan dapat anak. Yang ketiga. Ini tak lama-lama ni Pak Jaya. Kan tak lama-lama Pak Jaya. Okey, awak ngaji tak lama Pak. Sampai jam 2 boleh jadilah. Grup A, suai. Grup B, suai. Sanggup mendengar sampai jam 12? Saya tak sanggup. Kau sorting kau isi ke nya dah. Yo ambut selalu dia sorting tapi dia tengok dah aduh Pak. Kadang-kadang gaya je. Okay, thank you bro.
Makasih bro ya. Kan isinya kan. Tuan. Kalau isi putau semua. Jadi yang dia putau, tengok amak ko, tengok datuk ko. Nan aneh-aneh dicai, nang golak, nang lolok, nang mengantuk ya. Tuan. Jadi si koi nak cancak ya, tengok di dapur ya. Tengok nak mantai ayam. Macam tu caranya. Dulu begitu kata Buya Ambo, almarhum Buya Bukhari Dahlan. Bapak Ibu jemaah yang terhormat. Yang ketiga, ingin tenang, ingin aman, ingin bahagia rumah tangga. Apa resepnya Ustaz? Suami istri saling punya perasaan. Tengok mak ayah dulu. Luar biasa. Berangkat ke sawah, bawa beras 2 tekong. Bawa cabai agak 5 butir. Bawa bawang agak 2. Bawa itu dedak-dedak. Bahasa Inggrisnya dodak kapelo maco. Kalau si apa nomor Pak? Dedak ikan teri. Okey. Bahasa Jawa apa? Iki banyak orang Jawa iki. Orang Jawa. Iki Jawa. Iki Jawa. Nggih, rok popo. Matur suwun ya Mas ya. Nggih. Uang nyawit bahasa dan kau orang Jawa. Kariman tu kan orang Jawa itu. Kariman, karimun, karimin. Itu kan orang Jawa itu. Kulit cina orang Jawa hitam bonau ndak, putih bonau ndak. Tampang cina dia tinggi bonau ndak, wanda bonau ndak. Makanya doa coge wang Ustaz Kariman asli, Ustaz Karimin Buliojo, Ustaz Karimun Buliojo dan Temo je sodonya. Tadi tuan rumah Muhammad Kariman ya dan Temo je padahal ndak ada Muhammad kan. Entah dia makan lomak kan tadi nampak dia. Tapi dan yakin ada kan dia bungkui tu dalam kobang dah. Suai. Okey, jadi mak suami istri saling perasaan. Bekerja mak ayah di sawah di ladang dulu. Begitu jam 11 lebih sedikit mak pun masak. Ayah naik di atas pondok. Pondoknya bukan seindah sekarang. Itu lantainya adalah kulit kayu. Mak pun masak. Masak tidak pakai magic jar. Tidak pakai kompor gas. Pakai apa? Pakai kayu dan ranting-ranting. Airnya tidak kayak air mineral sekarang yang indahnya itu. Tapi air bonca. Kalau orang Jawa, paham? Pasal bonca itu tahu? Opo. Air sungai. 2 baun. Kalau nak bau lumpuh, baun kobau. Dimasak tu situ. Wow. Okay, makasih Mas. Dan sangkong orang Tino lah tadi. Sinan akang sinan. Kalau cina kau ialah mau ngaji kau. Ompek ayum. Okey. Okey. Oh jadi ikut ocu dia nunggu dia. Ngoponya masuk sudah ya. Okey. Masak mak ayah bobok tanpa tikar, tanpa kasur, tanpa bantal. Dah masak nasi, apa kata mak sama suami? Tuan, jago tuan. Makan wale. Tu hebatnya, bertuan-tuan aja. Dulu ya tuan-tuannya panggil suami, enggak kayak sekarang. Mama, iya papa. Gak lu kudu dah ngoi tu. Tapi ada orang awak kampung, mohon maaf Mas ya. Ada orang kampung kami, tinggalnya sudut panamnya. Ndak lu ketek gaya dah. Kalau di kampung, bang, acu, ngak. Itu panggilan. Si boleh panam, mama, iya papa, ini mah. Ndak ketek lenggo orang. Kadang lobby lu boleh tulis, mami, iya papi. Kadang sapau panggilannya, mam, iya pap. Boleh, boleh dalam kitab boleh. Satu lil mahabbah, yang kedua lil tarbiyah. Dia mencintai dan mendidik anak-anak. Cuman kullu syai'in fi makani, letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Di kota besar panggillah mama, papa, mami, papi, mam, pap, boleh silakan. Cuma pulang kampung itu tolong putar UHF ke UHP balik. So tak lupa mama, ya papa. Terang dia mau acak selama. Togak ulu kudu ada soga. Dia enggak agak lah kata. Iko nak buat 3 bulan mau disimpang panam lo tinggi renyon deh. Kalah deh. Tapi itu uang kampung kami. Kalau kampung bapak ibu saya rasa lebih parah dari itu. Dan jadi suami istri, makan ayah, makan mak.
digiling oleh mak di atas papan, tidak pakai, kalau sekarang apa namanya itu, blender, nggak ada, di atas papan ini pecah-pecah aja cabenya. Dimasukkan tuh dedak-dedak ikan teri tadi, masukkan dalam periuk, agak-agak kira-kira agak hangat, diambil ke dalam, digiling. Ada pula terong, tahu terong? Bahasa Inggrisnya tonga. Bawa tungku, ada hitam, digiling. Hitamnya tak angui, yang tadi ada arang, tak boleh pak. Digiling tu. Makan, yuk pak bang, yuk tuan-tuan, makan yuk tuan. 2 tekong masak, 2 orang mak sama ayah, losap. Kadang-kadang kata mak, tuan-tuan, tuan selemo kalau. Ndak ada lap-lap. Ndak ada itu lah. Melintir sih. Tapi sedap, makannya enak. Kenapa? Ndak punya beban. Makanya selera enak sama sekali. Ndak ada pantangnya. Oh, kalau ada orang istilahnya disebut dengan hari lebaran, ada itu namanya rendang kerbau atau istilahnya sup. Jangan ditanya. Itu ndak sampai 2 hari, 3 hari. 3 kali makan paling lama. Selesai. Kadang awak-awak yang anak kau nak ambil anak kedua. Besok lagi. Awak padahal nak mau juga. Itulah dulu. Tenang sama awak, ayah awak tenang. Kenapa? Suami istri saling punya perasaan. Tidak ada cerai dalam hidup, melainkan mati yang memisahkan mereka. Kini mak dan ayah, jangan cerai berhantam komplit hanya gara-gara kita memakai HP. Ini HP, kau nak mau HP center, mau duit kawinya doang. Tapi walaupun kayak begini pak, dah Jepang, udah ke Mekah, kemudian Bahrain, dah sampai ini pak. Potong kota compong bang jahit, compong dalam kula tu untuk nak makan ikan lele dah pak. Dan Nabi balik, elok je balik pak. Kira HP kau jangan anggap remeh pak. Makanya bapak dan ibu jangan dia anggap remeh sesuatu. Nelpon. Gara-gara HP, konflik rumah tangga, cerai. Mohon maaf Ananda, aku coba ini. Ni sewa ni tak cukup 20 juta kan. Saya tahulah. Kalau ini lebih kurang 5 dan 60. Kalau tak lebih. Belum lagi besok tu konsumsi. Tak cukup 15-20 juta, tak cukup. Sudah 70 juta. Yang fotografer ni, pokoknya apa yang tengok dah. Kalau biasa dalam kamar, macam itunya. Tahu lah, surat cantik. Macam apa boleh bang? Macam-macam itulah. Sekian lo bayarnya. Kalau bila pentas dulu. Hadirin berbahagia. Mari kita dengarkan. Cek. Kalau main band itulah pak. Diundang jam 9, jam 10 baru tiba. 1 jam. Cek. Dicoba. Cek. Lah jam 11 lewat 1/4 baru nyanyi. Pasti 4 lagu. Zohor masuk. Makan pula dulu. Nanti jam 1 lewat 1/4 mulai lagi 3 lagu. Masuk asar. Berarti 4 tambah 3 berapa tu? Biru mas? Okey. Dah sudah asar melogula balik tambah 3. Ala jam 5 habis waktu. Pas 10 logo berdapat 3.500.000. Coba bapak dan ibu rebanang ni diundang pak. Diundang jam 8, jam 9, jam 8 lah tiba pak. Alah sebenarnya mulainya, naik carincing. Indak 10 lagu dah pak. 47. Bayarnya berapa Ustaz? 300.000. Murah. Cuma nara ibu rebanan ciknya mau buat khawatir awak makan banyak pak. Bukan personnya orangnya makan banyak, anggotanya banyak. Usuh nengok. Di kampung saya. Kalau sini kan lebih parah dari itu kan. Tahulah saya daerah Jawa ni. Okey. Jadi suami istri saling punya perasaan. Kalau tak berantem, itu berantem tu asal usul dari mana itu Ustaz? Nabi Adam dan Siti Hawa dalam sorga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulaha ragadan min haitsu syi'tum. Hai Adam, tinggal dalam surga, nak makan, nak minum, nak jalan-jalan bersenang, pergilah. Wala taqrabu hazihi sajarah, dan
Itu kayu itu ada hantu situ. Ibu-ibu udah pernah nengok hantu? Bu, ini kelompok A, kelompok B. Ibu pernah nengok hantu? Enggak. Pernah ibu nengok foto hantu? Enggak. Pernah ibu nengok orang perangai macam hantu? Ada di rumah? Satu bantal dengan ibu? Ikut ya tuak bahaya apa dia tu? Kau kata ada hantu sini nak kayak awak hantu sini. Dan coba suami istri berantem, akhirnya buah kundi dimakan. Siti Hawa makan, Nabi Adam ihbitu keluar, dihalau dari surga. Hanya satu dosa. Di dunia 300 tahun lamanya menangis suami istri, dipisahkan Allah Ta'ala. Dalam riwayat mengatakan Nabi Adam dibuang ke tanah Hindia, yang Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah atau Judah, nenek. Lautan yang namanya lautan Hindia yang 5 gelombang 7 meter itu, gawatnya bukan main, ganasnya bukan main, diseberangi oleh Nabi Adam mencari Siti Hawa. Dah jumpa, dah punya anak, berantem lagi. Tiap melahirkan 2 orang, tiap melahirkan kembar, tiap melahirkan kembar. 11 kali Siti Hawa melahirkan kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Dah 12 anak, 22 ada 12 anak. Nah, jadi mak dan bapak sudah, anaknya sudah kembar, dah besar, berantem lagi Siti Hawa. Berantem lagi Nabi Adam. Kenapa berantem? Gara-gara anak Nabi, yang namanya Qabil dengan si Habil mau menikah, berantem. Akhirnya tak tahan, Nabi Adam dah macam-macam pula kerjanya, Nabi Adam banyak pula gayanya. Siti Hawa minta cerai. Jadi padusi minta cerai itu tak kini je Pak, lah sejak setu lah. Jangan kadang tu lah ibu dan dengan ibu-ibu kan. Janganlah. Kalau adalah hak perempuan menjatuhkan talak sama laki-laki, ikut jalan hitam godang kau Pak. Sebanyak-banyak tengok laki-laki gilo Pak. Yang kerja ibu, yang masak ibu, yang ke pasar ibu, yang nyuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, yang jemput anak, laki mengangkang aja. Oh nambah lagi? Masya Allah. Masih ada mas? Kau coba dia Datuk Ayu je, sodoknya tu. Kau pulangnya, ya tambahlah tak pisang, ya tak apa. Biarlah ya tu itu zoki awak ya tu. Ya tu Zulhir dan kau sejak dulu membina dia dengan majau dia yang. Jadi codi awak pun senang tak dia awak dia uang lain. Jadi mak dan bapa, suami istri saling punya perasaan. Aku kalau sah suami istri kan, panggil siapa ke laki si gadis. Abangnya enggak apa-apa lah. Itu abang manggil ke bini siapa? Ini namanya Yayang. Ikolah mak dan bapak. Coba, saya sampai hari ini mohon maaf ke Datuk dan kau coba tengok periksa. Panggil Yayang dan ke bini dan sampai kini. Jadi ibu-ibu yang punya HP suaminya, cuba dipereso, cuba sepereso. Kadang-kadang terbalik Pak, terbalik. Tuan bapak-bapak kini kok terbalik. Indak ke bini masih Yayang, ke bini uang. Ya yang tunggu abang ya dekat jambatan, kita makan siang 2 ya. Ya yang. Sama istri orang panggil Yayang, sama bininya, ya kau mak kau je deh. Masya Allah. Makanya ingin bahagia rumah tangga, suami istri saling punya perasaan. Kalau sekarang mohon maaf, bapak ndak balik, telefon. Duk, saya tak balik tu. Akang tidak apa, akang makan di sawit aja. Buat nasi, ndak tu apa abang makan? Akang makan ini buah sawit. Tinggal telepon aja. Perempuan ini mohon maaf bapak dan ibu, indahkan susah-susah dia, indahkan susah. Kalau suaminya ndak makan di rumah, ndak susah-susah. Cukup dia super mie aja makan udah. Betul atau tidak bu? Maka ibu kau banyak kerja membuat dia super mie mah. Ini kadang-kadang kita suami ndak ngerti. Makan di warung, makan asam pode, makan ayam gulai, makan ayam goreng, makan ayam bakar.
Balik ke rumah, istri dah capek masak. Kata suami istri, bang yuk kita makan bang, itu ulapnya sudah beres, itu cabenya pakai belacan bang, kalau biar bang udah makan. Apa kata suami sama istri? Makanlah bu, dah makan di kodai tadinya udip. Kalau keluarlah bahasa istri waktu itu, mau pocah telinga dong apa? Tonton macam kau tadi masak dua jam, ngerti yang dah ni. Untunglah ibu-ibu ni orangnya baik-baik. Dikasih duit, alhamdulillah. Tak dikasih duit, seketiknya ni kondak. Saya kalau sempat saya perempuan, ini suami saya dikasih duit, alhamdulillah. Tak dikasih duit, alhamdulillah. Kok gitu Ustaz? Dapat istirahat, masak indak, belanja indak, ukojo indak, nak nonton TV, nak mengapa. Jadi suami istri saling punya perasaan. Yang keempat, ingin bahagia, tenang hidup, dimanapun kita berada, siapapun kita, adalah hal ihwal, kenal dengan masyarakat. Kenal dengan masyarakat. Wah, bahasa kampung awak, jangan contoh itiok batolu, contoh ayam batolu. Kalau ayam bertelur, kotek. Kalau bertelur itu, kotek. Dah keluar telurnya, kotek. Kalau itiok batolu nak tonton, malah dah netas baru yang jana. Mana tolong nak tonton. Jadi kenal dengan masyarakat. Kita tengok amak ayah awak dulu. Ni rumah, di depan rumah ada anak main-main segala macam. Dengan anak kecil, mak pun mengerti. Dengan anak kecil, atuk pun faham. Dijalin hubungan. Makanya mak dan bapak yang berbahagia. Kalau orang pun kaya kita, punya jabatan kita, punya pangkat kita, terhormat kita, tapi kita tidak kenal dengan orang. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya mak dan bapak, orang yang silaturahim murah rezekinya. Mana contoh Ustaz? Ingat sejarah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf waktu kecil dibawa oleh abang-abangnya ke padang pasir tandus, diseret, dirobek-robek kainnya dan dimasukkan dalam sumur tua. Abang yang 10 orang mulai pandai argumen, alasan, berbagai dalil sama orang tuanya. Ayah, adik dimakan serigala. Ayah, kami telah membela, berdarah robek-robek ayah, ni bajunya. Padahal itu Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur tua. Tapi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Allah berkuasa, berkehendak dengan sekehendaknya. Disambut oleh malaikat di dalam, dipelihara Nabi Yusuf. Ada musafir datang mencari air, dimasukkan ember timba ke dalam. Kiranya bukan air yang terangkat, tapi anak buying kecil yang cerdas yang terangkat. Akhirnya pada suatu saat datang penceklik, tak ada yang dimakan, gandum tak berbuah. Terdengar oleh siaran bahwa di sana ada raja yang pemurah. Yuk ke sana kita minta-minta, yuk. Datang 10 orang bersaudara ke sana. Sang ayah mau buta mata menangis karena firasatnya anak saya tak mati. Anak saya tak mati. Begitu sampai ke gerbang, Tuan, ada tu rombongan yang datang. Dari mana? Di situ. Lepaskan dia masuk. Begitu masuk, berdotak hati Nabi Yusuf. Kau abang nama cobek baju dan baju kau. Aku nak menyeret dan kau. Aku mencompak dalam sumur kau. Ingat, kena rekaman waktu kecil dulu masih kuat. Tapi marahkan Nabi Yusuf, ditolak oleh Nabi Yusuf, disuruh post upkan mereka itu. Tidak. Nabi Yusuf, bang, bapak-bapak ya, saudara-saudara, duduk ya sebentar, dijamu dengan makan yang kenyang, kasih minum yang enak-enak. Baliknya, pikul ya tu ambil di gudang pikul. Berapa bisa? Ini bisa 2 goni, 3 goni, pikul, bawa. Nampak di sana, orang silaturahim, lapang dada, murah rezekinya. Walau anna 'alal qura amanu wa taqaw la fatana 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika orang kampung imannya kokoh, silaturahimnya akrab, harmonis, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah turunkan berkah. Coba. Makanya Datuk Zuhair mau datang silaturahim, Muhammad Deno datang ke sini silaturahim. Ada anggota dewan tadi ndak datang nyon andai sih ndak datangnya dah. Ndak datang. Mana orangnya?
silaturahim alhamdulillah. Yang datang-datang kok jadi jadi. Yang tak datang tu tak jadi. Gimana milihnya tak tahu. Dulu ada gambarnya, kalau besok ada gambarnya. Ndak lagi besok ada gambar nama. Oh, untuk di kabupaten, siapa orang kampung kita? Tusuk namanya. Oh, besok untuk provinsi, Datuk Ambo, Dr. Haji Zulher, MSc, Tusuk. Yang apa untuk RI, Abang tengok. Kalau dicari nama saya ndak ada. Jangan dicari nama saya, ndak ada. Kemarin saya mau masuk, tapi menengok ada Datuk Dean, ada Peteno, ada apa-apa di Siko kan, biarlah dia tak masuk, dan ada masuk aja lah, biarlah ngaji juga Jordan. Soalnya sebetulnya begini, kalau boleh pesan masalah siasat politik itu, pilihlah orang yang berkualitas, yang cerdas. Kalau berkualitas dan cerdas, maka lahirlah undang-undang yang jitu, yang benar-benar mengikat semua hukum. Tapi kalau dipanggil dan dipilih orang yang punya kepentingan dan kekuasaan, maka bapak dan ibu merasakan besok susahnya hidup. Karena yang dipilih orang tidak cerdas. Itulah yang perlu cerita saya. Ada balik-balik itu saya. Okay. Yang kelima, ingin tenang, ingin aman, ingin damai, ingin sukses. Siapapun kita, dimanapun kita. Yang kelima, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Ada rezeki, makanlah suami isteri, makanlah dengan amak juaya, makanlah dengan keluarga. Coba tengok amak awak dulu, ayah awak. Kita beradik kakak ada 7, ada 8. Sebelum cukup anggota keluarga, mak tak mau, tak boleh makan. Abang kamu mana? Belum balik, panggil. Bang, balik bang. Oi, wo, balik wo. Ngapo? Makan. Dipanggil. Lalu panggil. Kak, balik kak, makan kak, disuruh mak. Makan. Jadi berbagi rahmat, berbagi nikmat. Makan ramai-ramai. Makanya mak ayah tu tengok atuk-atuk dulu. Mohon maaf buka kopiah saya. Ada botakan baru balik umrah. Di ujungnya bakul. Dalam bakul ini ada limau, ada jeruk, ada limau sama jeruk sama apa tidak? Terserahlah. Ada limau, ada mentimun, ada jambu dan lain-lain. Kita main kelereng, main lompat tali. Ini nenek yang pulang dari Pabaya, dari pasar, dari kebun. Bukan nenek kontan. Bukan amak kontan. Tapi mak tu lewat depan kita langsung. Baik-baik ya nak ya. Dikasihnya mentimun, dikasihnya jambu, dikasihnya jeruk. Berbagi rahmat. Mana ada jeruk dulu dipupuk? Tidak ada. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Besar-besar ini buahnya. Tidak ada dipupuk. Kenapa? Karena orang dulu berbagi rahmat, berbagi nikmat. Kini tanam limau. Lah 3 tahun umur limau tu tinggi lo awak dari limau. Lai berbuah 9 buah. Kori le perut tengkurak kali pak. Tiap sore semprot. Kenapa? Dulu lewat Yong, kamu lewat sini Yong. Iya, besok kalau lewat sini nak ya ambil ya jeruk tu ya nak ya, ambil limau tu ya nak ya, ambil tobu tu. Malah dah sudah, dicincang-cincang ambil. Dulu begitu. Kalau kini naklah buruk sangko aja. Yong, ya mau ang lewat sebuah batang. Ang ambil buah limau dan lima. Tentu sakit hati awas sama kau besok. Nak bully aja mah. Lalu sudah dibawanya parang, dibawa hampanya 3 batang. Matilah. Jadi berbagilah. Macam abang besok sama nanda saya masuk dalam kamar, beli jagung, beli kacang rebus. Jadi boleh masuk kamar lesok. Lalu suami minta masih nyapu sampah kan. Banyak kulit kacang dan kulit jagung itu kan. Oh, makan jagung itu langsung pilih kirongan ya. Jangan, biarlah berebut. Beli 5, dapat 1, dapat setengah, biarlah. Disitulah nikmatnya, barokah itu. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Pondok pesantren kita yang ada di Panam itu, di Tarai Bangun itu, coba. Dari mana saya bangun? Sawit tak punya, karet tak punya, toko tak punya, kolam renang tak ada, kolam ikan tak ada. Tidak ada. Tuh Bang Jai itu mohon maaf. Tahulah saya dulu manakib motong ambo di Naga Beralih itu dulu. Kuliah jadi kuli. Jalan kaki, kojo bangunan.
Tapi kok bisa bangun pesantren, Ustaz? Itulah rahasia Allah luar biasa. Sampai kini lebih kurang 500 santri ndak membayar wang sekolah dah tu. Ndak sekolah, nak cik mengaji aja tak bayar wang sekolah, ndak bayar dah mak. Perai. Wang makan aja dibayar oleh mak dan ayahnya 700 satu bulan. Berarti satu hari itu lebih kurang 22.000. Berarti satu kali makan lebih kurang 7.000. Belum beli kayunya lagi, upah masaknya lagi. Anak yatim dibantu separuh 700, emaknya bayar 400, saya yang 300, kali 50 orang anak, 15 juta tiap bulan saya bayar untuk anak yatim. Kadang-kadang emaknya datang mula dah, Ustaz, ada apa? Buya, ada apa? Ini ada cerita nih. Cerita apa, Bu? Malu dan ceritanya Pak Ustaz. Tidak apa-apa, cerita aja lah. Itulah malu rasanya, Ustaz. Tidak apa-apa, sabu je lah. Ini Pak Ustaz, uang makan anak dah 3 bulan tak bayar. Kenapa? Sejak ayahnya tak ada, Pak Ustaz, lah payah hidup. Abangnya sekolah juga, kakaknya ya juga, ya sekolah juga. Itu tak dibayar uang makan, tak ada fiti, Ustaz. Jadi, itulah hilang akal dan Ustaz. Banyak caranya, Bu, saya bilang. Gimana Ustaz? Ada caranya tak bayar, gratis. Gimana caranya Ustaz? Ganti ayah judean. Sorry Bang Jai. Karena istri beliau itu kawan akrab istri saya. Makanya saya berani begitu. Dan ada Datuk Ambo Pak Zulhir ada siko. Jadi sobui anak kemunakannya, biarlah tak pokok salah, tu disobui aja wah kau kan. Allah ada punakan soal tu Allah ya ada mun ya. Tapi itulah Pak, kalau sempat usaha-usaha kau babi ni loh, biar pada seorang, entahlah, hancur Pak, hancur. Tu sekeriman lewat Allah. 2 bini jojok dan nengoknya. Dari Pekanbaru tetangga saya tu dalam kota itu, 3 istrinya. Ono-ono juang, pada seleo sama jawabnya. Entahlah. Jadi suami istri, siapapun kita, berbagai rahmat, berbagai nikmat. Kapan perlu bawa sekali-kali, punya planning. Sekali 3 bulan, bawa anak yatim, orang miskin, tetangga makan ke rumah. Supaya barokah. Dulu mak ayah kita coba tengok. Lahir anak mendoa. Dikasih nama anak mendoa. Anak sudah Rasul mendoa. Anak nikah kawin mendoa. Anak merantau mendoa. Balik dari rantau mendoa. Anak cari kerja mendoa. Dapat kerja mendoa. Padi ditanam benihnya doa. Dah tumbuh padi mendoa. Dituai padi mendoa. Balik padi ke rumah mendoa. Makan padi baru mendoa. Barokah orang tua kita dulu. Akhirnya tiap bulan dapat gaji. Tiap 2 minggu sawit ditimbang. Kenapa tidak dapat mendoa sekali setahun di rumah? Coba. Maka hilang keberkahannya. Jadi buat anandaku berbagi rahmat. Kapan perlu lewat besok ada orang tua. Titip samanya. Mak kau tak beli ikan teri. Nampak anak yatim. Sekolah anaknya kasih 2.000. Entah beli oleh-oleh jajan. Karena saya sudah menikmati. Mohon maaf, dulu sama atuk saya Pak Dr. Zulher itu sama haji dulu. Tidak saya yang bayar, jemaah yang bayar. Sampai umroh sudah 15 tahun lamanya, bolak-balik, tidak ada yang bayar jemaah. Jadi kalau ada jemaah kita ini, masyarakat kita ingin umroh sama saya bantu. 1 manasik, tidak bayar. Dibimbing ke Tanah Suci, tidak bayar. Kalau ke travel, sama-sama membayar. Paham? Nah, tapi kalau sama saya kemarin 3 juta dikurangi oleh dirut itu. Orang lain sekian, rombongan saya sekian. Kenapa? Saya bilang, Pak Dirut, jemaah saya tak semuanya orang mampu. Tolong dibantu. Mikir-mikir, musyawarah, dikurangi 3 juta 1 orang. Biar saya tak dapat, asal jemaahnya dapat. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu besok ingin berangkat dengan saya, yuk berangkat. Tidak bayar, ke travel aja yang bayar. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, cukup 5 itu yang kami sampaikan karena ini rukun Islam cuma ada 5. 1, siapapun kita taat kepada Allah. 2, mak ayah jangan lupa. 3, saling pengertian suami istri. Yang keempat, kenal dengan masyarakat. Yang kelima, berbagai rahmat dan berbagai nikmat. Kapan perlu ananda catat, dibuat komputer besar-besar, di print, buat ke dinding. Syarat kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau ada konflik, nomor berapa yang kena ini? Oke, demikian Bapak Ibu, mari kita berdoa kehadirat Allah. Semoga rumah tangga anak kita, rumah tangga kita bersemua
disejukkan dan diamankan serta murah rezeki oleh Allah. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Mari kita berhadiah Fatihah dulu untuk mak ayah kita yang melahirkan kita ke dunia ini dengan susah dan payah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga mereka dilapangkan kubur dan diampuni dosa. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا وارحمنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا الى الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعلمة يا ارحم الراحمين اللهم صحح أجسادنا ونور قلوبنا نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من الكاملين واجعلنا يا الله من المتقين يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين اللهم انصرنا إخواننا مجاهدين في فلسطين يا أرحم الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dan terima kasih Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bila silap dan salah mohon maaf. Kita mohon kehadiran Allah. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.